Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farina Mastura, kelas MI 2C, NIM 1905102028. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linked list. Oke, pertama kita masukkan include-nya dulu. Itu yang kita perlukan include iostream, conio.h, iomanip, dan using namespace std. Selanjutnya kita masukkan struct node-nya, in, data, dan node next. Ini berfungsi untuk menghubungkan dengan node lain. Tipe data dibuat sama seperti aturan penggunaan pointer. Oke, node yang kita gunakan adalah head sebagai kepala, tail sebagai urutan, cur, posisi, entry, memasukkan, del, dan menghapus. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi main. Fungsi ini head sama dengan 0, tail sama dengan 0. Kedua baris ini adalah pemberian nilai awal pada head dan tail berupa 0. Pemberian nilai berupa 0 ini secara tidak langsung menyatakan bahwa belum ada head dan tail. Dengan kata lain, linked list masih kosong atau belum terbentuk. Selanjutnya, kita akan memanggil fungsi menu. Fungsi menu terdapat 4, yaitu input data, hapus data, cetak data, dan exit. Oke, kita akan memilih pada input data. Input data terletak pada case pertama. Selanjutnya kita memasukkan data. Entry sama dengan new node. Entry sama dengan new node ini adalah alokasi memori yang ukurannya sebesar struct node. Setelah kode tersebut dieksekusi, maka akan terbentuk node entry kosong. Selanjutnya, nilai tersebut diberikan nilai sebesar dt, di mana dt adalah argumen yang digunakan untuk memanggil fungsi input. Selanjutnya, fungsi if. Head sama dengan 0. Jika benar, maka head sama dengan entry, tail sama dengan head. Jika salah, tail next sama dengan entry, tail sama dengan entry. Di sini maksudnya, jika kita memasukkan data dan kita seleksi, jika dia benar, maka nilai yang pertama akan masuk ke dalam head dan nilai kedua masuk ke dalam tail. Jika salah, maka tail next sama dengan entry, tail sama dengan entry. Selanjutnya, pada fungsi hapus. Fungsi hapus ini terdapat pada case kedua, yaitu in simpan. In simpan ini digunakan untuk menyimpan nilai data suatu node sebelum node itu dihapus. Sebelumnya, jika nilai node tidak ada, maka akan mencetak linked list kosong atau penghapusan tidak bisa dilakukan. Namun, jika data ada, maka kita akan mengeksekusi nilai else, yaitu simpan sama dengan head data, itu nilai yang ada disimpan, itu yang kita hapus, del sama dengan head. Lalu head yang ada di next itu kita jadikan menjadi head, lalu kita masukkan ke depan. Selanjutnya pada fungsi cetak, yaitu cur sama dengan head. Kode tersebut untuk meletakkan posisi node cur pada posisi yang sama dengan node head. Selanjutnya kita seleksi. Jika tidak ada data yang terdapat pada program, maka dia akan mencetak tidak ada data dalam linked list. Namun jika ada, maka kita pergi ke else, yaitu data yang ada dalam linked list adalah yang kita masukkan pada input data tersebut. Selanjutnya fungsi keluar. Jika dia menekan case keempat, maka program akan berakhir. Selanjutnya kita akan ke fungsi menu. Seperti yang saya katakan tadi, fungsi case pertama itu input data, kedua hapus data, ketiga cetak data, dan keempat exit. Lalu masukkan pilihan Anda. Pilih. Maka kita akan menggunakan fungsi case atau if. Berikut adalah
program switch cache. Itu pertama masukkan data, kedua hapus data, ketiga cetak data, dan keempat exit. Beginilah program linked list. Tampilannya di dalam aplikasi C++. Oke, selanjutnya kita run. Karena tidak ada error, maka kita bisa mengcompile program tersebut. Oke, pertama kita input dulu. Masukkan data 5 contohnya. Kembali ke menu, ya. Kita masukkan lagi nilainya 8, ya. Masukkan lagi 9, ya. Oke, kita cetak data dulu 3, oke, 5, 8, 9, 0. Kembali ke menu, kita input data lagi 6, ya. Kita hapus datanya. Data yang dihapus adalah 5. Kembali ke menu, kita cetak 896. Kembali ke menu, oke, 4, exit. Bagaimana kalau tidak ada kita masukkan nilai? Kita cetak data. Tidak ada data dalam linked list. Kembali ke menu, tidak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.